Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitab at-ta'bir. Babu ar-ru'yam minallah. An Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'iz min syarriha wa la yazkuruha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Qabla dhalik an Anas bin Malik iqra. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'yal hasanatu minar rajulis salih wa fi tariqin ru'yal mu'min juz'um min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwwati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Bukhari rahimahullah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang ke-2616 dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, ar-ru'yatul hasanatu minar rajulis salih. Mimpi yang baik itu dari orang-orang yang saleh. Maksudnya bahwa di antara bentuk kesalihan seorang itu Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya mimpi yang benar berupa ilham, berupa taufik dari Allah Jalla wa'ala. Dan nanti sebelum hari kiamat akan senantiasa Allah berikan kepada orang-orang saleh petunjuk berupa mimpi-mimpi, ilham, ya, berupa mimpi-mimpi. Wa fi tariqin, dan dalam jalur lainnya, ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu adalah satu bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memberikan kepada para nabi wahyu melalui mimpi, dan itu adalah hak, maka mimpi-mimpi orang mukmin adalah satu bagian daripada 46 bagian daripada mimpi-mimpi yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada para nabi. Ya, para nabi semua mimpi-mimpi mereka hak. Tidak ada yang tidak hak. Ya, dan orang-orang mukmin mimpinya juga hak sesuai dengan tingkat imannya. Qala al-Bukhari rahimahullah babu ar-ru'ya minallah. Bab mimpi itu datang daripada Allah Jalla. Maksudnya adalah mimpi yang saleh, mimpi yang baik, datang daripada Allah Jalla wa Ala. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu tabaraka ta'ala dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, apabila salah seorang kalian melihat mimpi yang dia senangi, mimpi yang dia sukai, falyahmadillaha 'alaiha, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas mimpi tersebut. Wal yuhaddits biha, dan hendaklah dia ceritakan mimpi baik tersebut. Ya, dan hendaklah dia beritakan mimpi baik tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Ya, bukan kepada semua orang. Karena mimpi baik ini jika diceritakan kepada semua orang akan menjadi fitnah. Bisa jadi banyak orang-orang tak suka. Karena kebiasaannya kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang dapat nikmat, ada orang lain yang iri. Karena itulah Nabi
Yakub alaihissalam melarang putranya Yusuf menceritakan mimpinya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuat tipu daya, makar kepadamu. Maka hendaklah dia yuhadits, beritakan kepada orang ya yang dekat dengannya, yang baik kepadanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah. Apabila dia lihat dalam tidurnya mimpi yang tak dia senangi, ya, mimpi yang menakutkan, mimpi yang padanya ada kecelakaan, kebinasaan, hal yang tak disukai. Fa innama hiya minasyaitan. Sesungguhnya mimpi itu datangnya dari syaitan. Ya. Mimpi ini adalah mimpi yang terekam dalam benaknya, lekat. Adapun mimpi kawan tidur adalah mimpi yang tak ada ujung pangkalnya, yang kadang-kadang orang pun tak tahu menceritakannya, tidak lekat. Adapun mimpi yang hak, lekat, ingat dia, bisa dia ceritakan. Daripada Allah berupa kebaikan, dari syaitan berupa hal-hal yang membuat dia takut, menakutkannya. Wa idza ra'a ghairu dzalika mimma yakrah, dan jika dia lihat apa yang tidak dia sukai dalam mimpi tersebut, ya, fa inna ma hiya minasyaitan. Sesungguhnya hal itu datang daripada syaitan. Ya. Falyasta'idz min syarriha. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dari mimpi tersebut supaya tidak menjadi hak. Ya. Dalam hadis-hadis lainnya, Nabi yang mulia SAW mengisyaratkan falyabsuq an yasarihi. Hendaklah dia meludah ke arah kirinya. Yabsuq, ya, meludah ke arah kirinya. Wal yasta'idz billahi min. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dari mimpi ini. Falan yadurrahu. Jika hal ini dilakukan, maka apa yang dia lihat menakutkan itu tidak akan pernah membahayakannya. Ya, dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan an yasari hina yahabu. Hendaklah dia meludah ke arah kirinya ketika terjaga, ketika bangun, min naumhi thalatha marratin, 3 kali. Meludah ke arah kirinya 3 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yadhkuruha li ahadin. Jangan dia sebutkan mimpinya ini kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekatnya. Ya. Anggap saja tidak akan pernah membahayakannya dan tidak akan pernah terjadi apapun juga. Tak usah diceritakan kepada orang. Nanti akan membuat orang terpengaruh. Ya, nanti orang akan membuat dia juga terpengaruh, menjadi merasa sial, at-tasya'um dengan mimpinya itu. Maka jangan ceritakan ke orang, anggap tidak pernah ada. Wala yadhkuruha li ahadin fa innaha la tadhurruhu. Jangan pernah sebutkan kepada siapapun karena hal itu tidak akan membahayakannya. Naam, fadhal. Babun ar-ru'ya as-salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. An Ubadah bin As-Samiti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwati. Wa an Abi Sa'id al-Khudri
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya as-salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan adab ketika seseorang melihat mimpi yang buruk. Ya, apa yang harus dia lakukan? Sebagaimana termuat dalam hadis ini, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada 4 hal yang harus dilakukan seseorang ketika melihat mimpi yang buruk, yang tak dia sukai, yang mengerikan, yang menakutkan, yang membuat dia sedih. Pertama, hendaklah dia ta'awwadz billahi min syarriha, berlindung kepada Allah daripada keburukan mimpi ini. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wa min syarri syaitan. Pertama dia berlindung kepada Allah daripada kejelekan mimpi tersebut. Ya Allah, semoga apa yang tidak hak, tidak benar. Yang kedua, berlindung kepada Allah daripada syaitan yang telah menjelma dalam mimpinya, yang telah mengganggunya dalam mimpinya. Ya. Berikutnya hendaklah dia meludah ke arah kirinya dan jangan memberitahukan kepada seorang pun. Yang ketiga, meludah ke sebelah kiri dan tidak memberitahukan kepada seorang pun. Yang keempat, ada riwayat lain menyuruh dia untuk sholat. Terjaga daripada tidurnya, melihat mimpi buruk, meludah ke kiri setelah berlindung kepada Allah daripada keburukan ini, berlindung kepada Allah daripada syaitan, meludah ke kiri. Ya, tak menceritakan kepada orang, kemudian hendaklah dia bangun untuk mengerjakan salat. Dalam lafaz lainnya dari hadis Abu Hurairah, "Faman ra'a syai'an yakrahuhu fala yaqussuh." Barang siapa melihat mimpi yang tidak membuat dia senang, mimpi yang menakutkannya, membuat dia sedih, ya, fala yaqussuh, jangan dia ceritakan ala ahadin, kepada siapapun juga, wal yaqum fal yusalli, hendaklah dia bangun dan kerjakan salat. Ya. Ini semua adalah merupakan tipu daya syaitan, ya kan, yang intinya adalah membuat orang-orang beriman sedih, ya, khawatir, ya. Dan dalam beberapa riwayat lainnya ditambahkan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaih. Bila dia bermimpi buruk setelah melakukan apa yang tadi kita sebutkan, hendaklah dia berpaling. Kalau dia mau tidur lagi, hendaklah dia berpaling ke arah lain. Misalnya dia tidurnya ke arah kanan, berpaling ke arah kiri atau terlentang. Ya, pokoknya merubah posisi dalam bentuk tafaul, agar dia merasa optimis bahwasanya tak ada terjadi hal ini. Keadaan itu akan berubah tidak sebagaimana dia lihat, maka hendaklah dia merubah posisi tidurnya, ya, agar dia optimis akan berubah. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdoa dalam sholat istisqa, Rasulullah merubah arah selendangnya, ya, sebagai bahasa isyarat semoga terjadi perubahan. Semoga musim panas terik akan menjadi hujan. Demikian juga lah dalam mimpi ini. Semoga apa yang dia lihat tidak seperti itu. Dan ada beberapa hal yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk meludah daripada syaitan ini. Maksud meludah di sini adalah mengeluarkan angin yang sedikit ada padanya, ya, air liur. Ketika sholat, apabila seorang terganggu dalam sholatnya, hendaklah dia pun meludah ke arah kiri 3 kali, berlindung kepada Allah. Sesungguhnya ada syaitan yang bernama khinzab. Apabila orang sholat, dia akan datang mengganggu orang, mengingatkan orang segala yang dia lupa. Dia akan katakan uzkur kadza, ingatlah hal ini, ingat hal itu. Ya, maka orang ini pun akhirnya falayadri kam shalah, lupa dia berapa rakaat sudah salat. Ini gara-gara syaitan. Jika seorang mendapatkan dalam dirinya, hendaklah dia meludah 3 kali ke kirinya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah.
Bukhari rahimahullah mengatakan bab mimpi yang benar itu adalah satu bagian daripada 46 bagian daripada pintu-pintu kenabian. Ya. Maksudnya bahwasanya bukanlah orang bermimpi itu menjadi nabi, tidak. Mimpi yang saleh, mimpi yang benar itu bagian daripada kebenaran yang Allah berikan kepada orang mukmin. Sebagaimana mimpi para nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wahyu. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah jalla wa ala menyebutkan padanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang benar itu adalah satu bagian daripada 46 bagian daripada pintu-pintu kenabian. Ya. Terkadang seseorang bermimpi berjumpa Nabi SAW, melihat Nabi SAW, dan dia ingat bagaimana Nabi yang dia lihat. Ini bagian daripada ya ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar, mimpi yang hak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan pernah mampu menjelma dalam bentukku. Bagian daripada ilham yang Allah berikan kepadanya. Tetapi terkadang orang mengaku berjumpa Nabi SAW, mengklaim dia berjumpa Nabi SAW, melihat Nabi atau mendengar Nabi atau menceritakan macam-macam hal. Orang yang mengaku menjumpai Nabi SAW dalam tidurnya hanya dua, ada satu daripada dua kemungkinan. Pertama, dia benar, jujur mimpinya, benar-benar dia lihat Nabi SAW. Yang kedua, dia berdusta. Tak sedikit orang-orang yang zindiq, ya, mereka itu mengaku berjumpa Nabi, mengajarkan Nabi kepadanya banyak hal, mengajarkan amalan-amalan yang bid'ah yang tak pernah Nabi ajarkan ketika dia hidup, zikir-zikir bid'ah, cara-cara bid'ah, hal-hal yang tak benar. Dia berdusta, mimpi jumpa Nabi. Katanya orang yang mati dalam memberontak kepada penguasa, syahid, kata Nabi. Ini menyelisihi apa-apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat si fulan yang mati tertembak, ya, dalam keadaan menyerang, ya, aparat misalnya. Dia katakan, ku mimpi jumpa Nabi. Nabi mengatakan dia syahid. Jelas nampak kedustaannya. Tak lagi kita ragukan dia berdusta. Nabi itu tak pernah mensupport yang namanya pemberontakan. Nabi tak pernah ajarkan melawan kepada penguasa yang zalim. Kalaupun memang dia zalim, Nabi menganjurkan agar orang bersabar, ya, atas kezaliman penguasa, agar orang berdoa kepada Allah meminta haknya kalau tidak diberikan penguasa haknya. Ya, tapi tetap dia fala yanza'anna yadan an ta'ah, jangan sampai dia melepaskan tangannya daripada ketaatan kepada pemimpin. Ya. Ketika sahabat bertanya, afala nunabidhu bi asyafina? Bagaimana kalau kami dapat pemimpin yang tak sesuai? Ya, yang meminta daripada kami hak-haknya tapi tak memberikan kepada hak-hak kami. Kata Nabi, asmi' wa ati'. Dengar, isma' wa ati'. Dengar dan patuhi. Al-muridannya afala nunabidhum bisuyufina? Apakah kita hunuskan pedang-pedang kita? Kata Nabi, la, tidak boleh. Hatta tarau minhu kufran buwahan
lakum fiha minallahi burhan, sampai kalian dapat memastikan tak ada padanya keraguan akan kekafiran pemimpin tersebut. Kepastian, memastikan kekufuran atas pemimpin tersebut. Dia kafir dengan ucapannya, perkataannya, perbuatannya. Ya, dan itu pun setelah mempertimbangkan sisi maslahat, sisi mudarat. Jadi kembali kepada mimpi, karena banyak orang mengklaim mimpi jumpa Nabi, akhirnya menghalalkan yang haram, menyunahkan yang bid'ah. Ini menunjukkan dia itu berdusta dalam mimpinya. Sebagian tariqat, ya, mereka mengatakan tariqat mereka itu dilegalkan oleh Nabi, disahkan oleh Nabi. Tak pernah Nabi datang melegalkan bid'ah, karena agama telah sempurna. Tak akan pernah ada yang bertambah dalam agama ini, tak boleh pula ada yang berkurang. Karena Allah telah menurunkan ayat kesempurnaan Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk agama kalian. Ya, maka tak boleh ada mimpi-mimpi yang menyelisihi sunnah Nabi itu sendiri. Itu menunjukkan orang yang mengatakannya bohong, dusta. Ya. Kemungkinan yang kedua, dia jujur. Orang yang jujur mengatakan berjumpa Nabi ini pun dua bagian. Satu, memang orang-orang yang melihat Nabi SAW, bentuknya, rupanya, dan apa yang dia lihat persis sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab hadis. Bagaimana bentuk Nabi SAW. Nabi itu punya postur tubuh yang ideal, tidak terlampau tinggi, tidak jangkung, tidak terlampau pendek, pertengahan. Rambut beliau SAW begitu indahnya, bukan lurus, bukan pula keriting, tapi pertengahan. Alis mata beliau semuanya ada, bahu beliau bidang SAW, kulit beliau pun begitu idealnya, kesempurnaan ada pada fisik Nabi SAW. Kalau dia bermimpi Nabi SAW, ternyata dia tidak bisa menceritakan bagaimana Nabi SAW, tak benar. Ya, boleh jadi syaitan yang menjelma karena dia tidak tahu bagaimana karakter Nabi, bentuk Nabi, sifat Nabi, karena tak belajar sunnah Nabi. Syaitan akhirnya mengatakan aku Nabi. Dia jujur mengatakan berjumpa melihat Nabi, tapi dia ditipu oleh syaitan. Bukan Nabi yang dia lihat, tapi syaitan yang mengatakan dirinya sebagai Nabi. Hadis yang tadi kita bacakan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, menunjukkan syaitan itu tidak akan bisa merubah bentuknya sebagaimana bentuk Nabi. Inilah ya pemisah antara orang-orang yang benar dan antara yang batil. Orang yang batil, yang dia lihat Nabi SAW bukan sebagaimana Nabi SAW, akan menyelisihi bagaimana Nabi SAW. Ya, syaitan itu tak mampu menjadi Nabi, tapi syaitan bisa mengaku sebagai Nabi kepada orang-orang jahil, kepada orang-orang zindiq, kaum zindiq. Akhirnya dia mengklaim jumpa Nabi, dapatlah dia ajaran baru, ibadah baru, zikir baru, padahal yang dia lihat itu bukan Nabi, tapi syaitan yang mengaku sebagai Nabi, dan dia benarkan karena dia tidak mengetahui sunnah. Maka begitu mudahnya orang-orang terkecoh dalam mimpinya gara-gara tidak punya ilmu. Banyak ahli ibadah disesatkan dari bab mimpi, sehingga mereka menghalalkan yang haram, sehingga mereka menyunahkan yang bid'ah, banyak sekali. Karena itulah agama kita mengajarkan mimpi tak dapat dijadikan sebagai landasan agama, hujjah. Landasan agama kitabullah, sunnatur rasulillah, bukan mimpi. Mimpi seorang, andai kata mimpinya itu dia senangi, itu adalah merupakan diharapkan ilham, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, memberitakan kepada orang yang dia cintai. Dan ingat bahwa mimpi yang dianggap seorang itu benar datang daripada Allah harus senantiasa dihadapkan kepada kitabullah dan sunnatur rasulillah. Ya. Jangan sampai mimpi itu yang dia akhirnya amalkan dengan meninggalkan kitabullah dan sunnatur rasulillah. Jangan sampai dia tertipu menganggap itu kebaikan, maka tidak ada lihat apakah ini ada dalam agama.
Apakah ini ada dalam syariat? Adakah perintah Rasulullah? Adakah amalan para salafus salih? Selalu dihadapkan mimpinya kepada timbangan kebenaran kitabullah dan sunnatul Rasulullah. Jika tidak sesuai, maka pastikanlah itu tidak hak, tidak benar, tipu daya syaitan. Naam, tafadhal. Babu al-mubasysyirat. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qal ar-ru'yas salihah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, babul mubasyirat, bab tentang berita-berita gembira yang didatangkan melalui mimpi kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia ini. Berita gembira dalam kehidupan dunia dimasukkan dalam ayat ini, diantaranya adalah mimpi yang hak yang dia lihat dalam dunia ini. Ya, di antara bentuk busyra, berita gembira bagi seorang dunia adalah ketika orang-orang ya menyebutkan kebaikan-kebaikannya, amal salihnya. Si fulan Masya Allah rajin yang mengaji, si fulan Masya Allah dermawan, sering berinfak, si fulan Masya Allah menyambung silaturahmi. Ketika orang-orang memujinya dengan kebaikan, itu adalah merupakan busyra, tanda-tanda kebahagiaan yang akan dia peroleh kelak. Yang mana pujian-pujian ini tidak merubah niatnya, tak merubah hatinya, dan dia tidak pernah inginkan. Kata Nabi, tilka ajul busyral mu'min. Ya Rasulullah, jika seseorang beramal saleh dipuji orang, kemudian dia senang, apa hukumnya? Kata Nabi, itulah merupakan berita gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Ya, dipuji-puji orang, itu busyra. Tapi tak merubah niatnya, tak membuat dia bangga, tak merubah keikhlasannya, itu busyra dalam kehidupan di dunia ini. Ini makna tafsir ayat ini, lahumul busyra fil hayatid dunya. Di antara bentuk busyra, berita gembira seseorang dalam kehidupan dunia adalah ya ketika dia akan meninggal, datang bagi mereka malaikat-malaikat, malaikat rahmat, ya, yang membuat dia gembira. Malaikat-malaikat yang menghiburnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang berkata Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau bersedih, tak usah engkau murung, tak usah gelisah, tak usah bersedih, tak usah kau merasa takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau, bergembiralah kalian dengan surga yang telah menanti kalian, yang dijanjikan untuk kalian. Ini masuk kepada ayat ini, busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia. Ini tanda-tanda orang itu akan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan ketika dia mendapatkan ya berita-berita semacam ini. Ketika mau meninggal, ya banyaknya pujian sanjungan manusia kepadanya dan dalam bentuk mimpi-mimpi yang benar, itu busyra. Banyak orang-orang yang telah meninggal, orang yang masih hidup melihat dalam mimpinya tentang orang meninggal tersebut. Ya, kadang-kadang berdialog, bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu di sana? Setelah engkau mati, Masya Allah, aku diberikan Allah nikmat surga dan segala macam. Dengan sebab amalan ini, dengan sebab amalan itu. Bahkan ada salah seorang sahabat setelah meninggal masih sempat berwasiat. Subhanallah. Ya, sudah meninggal berwasiat. Mati dalam keadaan syahid dalam satu peperangan. Ya. Kemudian ada sahabat yang bermimpi berjumpa dengannya, bertanya kepadanya tentang kondisinya, keadaannya. Kemudian dia ingatkan, aku punya satu benda, ya, peralatan perang, perisai yang kusimpan di tempat ini. Tolong kau ambil nanti.
Ya, kau lihat, ambil, kemudian kau buat seperti ini, buat seperti itu. Ya. Kemudian dia bangun, kemudian dia lihat pada tempat yang dikatakan ada benda tuh. Ini wasiat orang yang meninggal. Setelah dia meninggal, yang ditunaikan oleh orang hidup. Kadang-kadang kebanyakan wasiat itu sebelum orang meninggal, ini setelah meninggalnya. Menunjukkan mimpi itu adalah mimpi yang hak. Ya. Maka mimpi-mimpi orang hidup tentang orang meninggal itu busyrah. Syekh Albani rahimahullah banyak yang bermimpi. Ya, setelah beliau meninggal, bahkan ketika beliau hidup, ya mengikuti Nabi yang mulia SAW berjalan. Ya, Syekh Ali Hasan banyak mimpi daripada ya murid-muridnya yang bermimpi. Ini bagian daripada busyra, berita gembira. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tak ada lagi pintu-pintu kenabian itu kecuali berita-berita gembira melalui mimpi. Qalu wa man mubasysyirat? Qala ru'ya salihah. Apa itu berita-berita yang gembira ya Rasulullah? Kata Nabi, mimpi-mimpi yang benar. Dengan mimpi itulah orang mukmin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap, mengambil keputusan. Ya, dan ingat kaidahnya, mimpi-mimpi yang kita anggap baik harus senantiasa dihadapkan kepada kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Agar kita tidak terkecoh, kita anggap baik padahal daripada syaitan. Ternyata datang membawa syariat baru, ajaran baru, ini daripada syaitan bukan salihah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam. Tafadhal. Ini soal wahid. Fama balu alladzina yuqirruna yaltaqi ma'ar rasul wa yanzuruna yani yaqzan. Ma balu hadza yani. Yanzuruna an-nabi yaqzan. Yakdzib. Yaqzan, dalam keadaan terjaga. Oh, yaqidzah. Yaqidatan. Walaupun orang mengatakan mengklaim jumpa Nabi dalam keadaan sadar, ini lebih dusta lagi. Sebagai tokoh sufi mengatakan berjumpa Nabi SAW dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Bahkan lebih ekstrem daripada itu, dia mengatakan Nabi mengeluarkan dari kuburnya tangannya membaiat pemimpin tarikat tersebut. Ini jelas dustanya. Kalau boleh berjumpa Nabi kembali dalam keadaan sadar, bukan tidur, ya akan pernah diperbuat oleh orang-orang yang mencintai Nabi, semacam istrinya lebih cinta kepada Nabi SAW, sahabat-sahabatnya, maka ini dusta. Ya, dan ini banyak bualan kaum sufi semacam ini. Tarikat kami ini Nabi langsung melegalkannya. Ya, kelompok kami ini Nabi yang langsung melegalkannya. Sebagian kelompok yang menyunahkan jemaahnya pergi keluar, khuruj ke sana kemari. Kata mereka, pemimpin kami ini jumpa Nabi, pemimpin kami dipuji Nabi, apa yang kau buat ini dalam berdakwah, membawa orang khuruj ke sana kemari, bagian daripada kebaikan. Ini jelas. Apanya jelas? Kebohongannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam.